Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian, teman-teman penempuh mata kuliah P3 Bahasa. Jangan lupa presensi di e-learning ya. Kalau sudah terlanjur gimana ya? Ya nggak tahu itu. Kalau sudah terlanjur ya sudah nanti konfirmasi ke saya kalau lupa ya. Oke teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Kemarin ada rapat sampai sore ya, tentang jurnal ilmiah. Alhamdulillah. Tentang jurnal ilmiah, jadi kami memperjuangkan jurnal ilmiah PGSD untuk bisa tetap terakreditasi dan nanti hasilnya adalah jika jurnal itu tetap terakreditasi, nanti karya publikasi mahasiswa atau karya publikasi hasil skripsi itu bisa termuat di sana dan bisa bisa terpublikasi dengan baik dan bermakna begitu. Oke, teman-teman, itu intermezzo dari saya. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, menindaklanjuti dan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin ya, proyek tentang penyusunan RPP. Ada yang bagus, ada yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap begitu ya. Artinya bahwa RPP yang Anda susun itu ya ada yang sudah benar, sudah baik, ada yang masih butuh sentuhan sedikit, ada yang belum sesuai juga ada. Tapi overall hampir semua itu sudah mengerti lah bagaimana perencanaan itu dibuat begitu ya. Baik, mohon izin share screen. Oke. Baik, teman-teman, di hadapan Anda share screen tentang kita kaji ya tentang RPP yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Anda dari kelas D maupun kelas E. Ini kelas D dan kelas E. Baik, sebelum kita masuk ke sana, nah, teman-teman sekalian, supaya Anda paham, supaya Anda tahu ya, mata kuliah ini berkali-kali saya sampaikan bahwa yang namanya P3 Bahasa ini adalah mata kuliah praktik pengembangan, di mana nanti Anda desainnya adalah betul-betul sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah atau bukan sebagai yang lain, tapi bayangkan Anda itu menjadi seorang guru, teman-teman ya, menyusun RPP. Setelah menyusun RPP nanti Anda akan membuat medianya. Setelah membuat media, Anda akan membuat sumber belajarnya atau bahan ajarnya. Kalau sudah membuat bahan ajarnya, membuat evaluasinya. Kalau sudah membuat evaluasinya, langsung praktik pembelajaran. Artinya apa? Di perkuliahan ini, teman-teman akan mengalami fase menjadi guru. Begitu. Kita mulai RPP dulu ya. RPP selama 2 minggu Anda sudah mengerjakan. Apapun hasilnya saya hargai. Salah direvisi gitu saja. Mumpung kuliah itu kan belajar ya. Dan belajar itu memang harus salah. Harus salah. Kalau belajar udah benar, ngapain belajar kan? Belajar itu berarti diawali dari kesalahan sekalian. Setelah RPP ini saya kaji, saya beri masukan, kita luruskan bersama. Jangan lupa video ini ditonton sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa ya. Oke, teman-teman sekalian, setelah kajian hari ini,
Insya Allah di hari Jumat pukul 1 ya, pukul 1 sampai pukul 3 ada perkuliahan pengembangan media bahasa Indonesia ya, yang ngisi nanti Pak Lovan, Pak Lovandri. Semua angkatan, semua mahasiswa semester 4 ya, angkatan berapa? 19 ya. Angkatan 19 semester 4 wajib mengikuti workshop itu atau mengikuti pelatihan itu, pelatihan pengembangan IT. Saya kira sudah disounding ke teman-teman yang lain, sudah ada pengumumannya di IG juga, pengumumannya di website juga, pengumuman di grup-grup grup-grup kelas juga saya kira sudah. Tolong itu diikuti karena itu sifatnya wajib ya, sifatnya wajib bagi penempuh mata kuliah P3 Bahasa Indonesia. Kalau yang nggak menempuh mah nggak usah. Gitu. Termasuk hari Sabtunya itu untuk IPA. Jadi begini, kenapa saya mewajibkan teman-teman? Kalau Anda tidak bisa, nah ini, kalau Anda tidak bisa, tidak mengikuti kegiatan itu, setelah ujian praktik menyusun media pembelajaran berbasis IT. Itu teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, workshop yang hari Jumat itu, teman, untuk persiapan UTS nanti, ya, UTS nanti adalah project atau apa namanya, menyusun media pembelajaran berbasis IT. Media pembelajaran interaktif berbasis IT. Jadi kalau Anda tidak mengikuti workshopnya Pak Lovan, saya jamin Anda tidak mungkin bisa mengerjakan. Gitu nggih? Karena saya tidak akan menyampaikan, saya hanya mereview saja, tidak menyampaikan materi tentang IT karena sudah dihandle oleh Pak Lovan. Itu teman-teman sekali lagi mohon bisa diikuti ya, mohon bisa diikuti. Kalau nggak bisa pakai Zoom ya pakai YouTube gitu karena akan streaming di YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di hadapan Anda ini adalah hasil RPP yang sudah dibuat oleh Mbak Mutia Wulandari dan kawan-kawan ya. Di kelas D ada dua file di kelas D, yaitu file untuk RPP yang full ya. Ini RPP yang full, kemudian ini RPP yang satu lembar. Oke. Kemudian saya juga mendownload miliknya ini. Ini RPP yang full miliknya kelas 4, tema 1 sampai tema 3, pembelajaran 3, miliknya Mbak Ivan, Mbak Vivi, dan kawan-kawan ya, tapi ini baru satu. Ya, RPP yang daring belum diupload, jadi tolong RPP yang daring itu diupload juga ya. Ini baru baru yang full yang diupload, yang RPP yang daring belum diupload. Baik teman-teman, yuk kita kasih dulu yuk. Oke. Untuk menyusun RPP, seperti yang saya sampaikan dulu ya, 2 minggu yang lalu, untuk menyusun RPP itu mudah sebetulnya. Menyusun RPP, namanya juga rencana ya. Yang penting tahu KD-nya, bisa menyusun indikator, bisa menyusun tujuan, beres. Rencana kegiatannya, ya mengacu pada 3 itu tadi, KD, indikator, tujuan. Selama Anda belum paham bagaimana menentukan KD, menentukan indikator, membuat tujuan, niscaya Anda akan bingung membuat RPP. Karena itu syarat wajib pemahaman tentang tujuan, indikator, maupun kompetensi dasar. Gitu nggih, teman-teman nggih. Yuk kita buktikan yuk. Oke, ini miliknya kelas D dulu, yang full aja ya, karena yang satu lembar itu kan ringkasan ya, meringkas. Nah, coba kita lihat yang full dulu.
Kelas 5 benda-benda, tema benda-benda di sekitar kita. Subtema 1 benda tunggal dan campuran. Oke, kita lihat benda tunggal dan campuran. Kompetensi intinya oke, kompetensi dasarnya diambil dari analisis KIKD dulu ya. Tinggal diambil aja. Coba kita lihat. Menganalisis informasi, ya namanya juga menganalisis. Yang namanya menganalisis pasti di C3 ke atas, ya. Pasti di C3 ke atas. Menganalisis informasi. Siswa dapat mengidentifikasi informasi loh. Oke. Ini C4. Mengidentifikasi kok C4 ya? Salah ini, bukan C4 ini teman-teman. Mengidentifikasi itu C berapa? C2 ya? C2 atau C3 itu. Kemudian siswa dapat memecahkan, lah ini bolehlah C4 ya, dapat memecahkan. Kemudian yang keterampilan kognitif ya, psikomotorik ya, memeragakan kembali. Lah ini memeragakan kembali, siswa dapat memberikan contoh. Ini bukan C mbak ya, ini tapi P. Jadi C itu ranahnya di kompetensi 3 ini, pengetahuan. Kalau yang keempat keterampilan ini adalah P ikutnya, psikomotor ya, P1, P2, P3, P4. Jadi kalau Anda itu C itu ranahnya di kompetensi 3 ini, yang 3 titik itu. Ya. Kalau ini bukan C2 tetapi ini P. Psikomotor ya. Psikomotor. Itu Mbak Sopo kelompok 1 atau kelompok berapa ini? Mbak Mutia dan kawan-kawan. Ini keliru ya, ini keliru. Harusnya P. Kalau ini jelas C, tapi ini bukan C4. Siswa mengidentifikasi setahu saya tidak C4. C2 atau C3 itu. Bahkan ada yang C1. Ya. Kemudian C41 ini C42 ini no. C41 ini C342 ini. Ini loh. 341 ini 342 harusnya. Siswa dapat memecahkan berarti mampu membuat ya, mampu menemukan, itu C4 ya, betul. Kalau ini bukan ini, C2 ini. Nah, terus kemudian yang 4 ini, KD4, kompetensi dasar 4 itu kan keterampilan ya, ini kan pengetahuan, ini keterampilan. Keterampilan berarti ikutnya psikomotor. Nah, psikomotor di sini P2. Kalau ada membuat RPP yang betulan, itu di sini ada percaya pada Tuhan dan seterusnya. Kalau sudah berbicara percaya pada Tuhan dan seterusnya, itu A ikutnya, afektif. Menurut taksonomi Bloom. Gitu teman-teman. Oke ya, nanti ya yang penting Anda itu sadar kesalahannya. Coba kita lihat miliknya, tugasnya Mbak Ivan. Oke, kelas 4 semester 1. Nah, memahami prosedur variasi loh Bapak jauh kabar ini saja, ini IPA-nya nggak usah, yang bahasa Indonesia saja, IPA PJU kan nggak usah. Oke ya, memetakan keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis atau visual. Loh, indikatornya tidak boleh. Mengidentifikasi gagasan pokok 32.1. Untuk bisa memetakan, pertama kan harus mengidentifikasi 32.1. Jadi teman-teman dari KD, kalau KD-nya seperti ini, indikatornya di breakdown, mengidentifikasi gagasan. Kalau jadi gini loh teman-teman ya, mohon bisa diperhatikan, jangan di skip ya. Kalau Anda skip nanti bingung. Memetakan keterhubungan antara gagasan, berarti kan memetakan atau membuat peta konsep hubungan antara gagasan pokok dengan gagasan penjelas, kan begitu ya kan. Oke, indikatornya apa sih? Indikatornya adalah mengidentifikasi gagasan pokok, betul.
3, 2, 1 untuk bisa memetakan. Yang pertama adalah gagasan pokok dulu, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu ngapain gitu loh. Setelah itu 32.2, ya kan? Ini harusnya 32.1. 32.2. Setelah mengidentifikasi supaya bisa memetakan adalah misalnya di C3. Di C3 itu apa? Menganalisis ya. C3 itu menganalisis, kemudian apalagi itu ya. Ya masuk ke C3. Kalau mengidentifikasi gagasan pokoknya kan masuk C2. C3-nya misalnya setelah mengidentifikasi gagasan pokok, bisa misalnya menyusun gagasan pokok atau mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf yang sesuai, misalnya begitu. Jadi ya sangat tidak mungkin kalau hanya satu ya Mbak event ya. Kalau ini memetakan itu kan mampu tidak hanya mengidentifikasi doang kan. Memetakan itu pertama kan mengidentifikasi, setelah mampu mengidentifikasi kan mampu mengklasifikasikan, mampu mengelompokkan kan begitu. Tidak hanya mengidentifikasi. Tahu ya, identifikasi tahu ya. Jadi misalnya ada tersangka pembunuhan sudah diketahui identitasnya. Kalau sudah diketahui identitasnya berarti kan nama, alamat sama. Mengidentifikasi juga begitu. Mana sih gagasan pokok? Ini loh Pak gagasan pokok. Mana sih gagasan penjelas? Ini loh Pak gagasan penjelas. Ya udah, itu namanya identifikasi. Setelah mampu mengidentifikasi, berarti kan mampu membuat klasifikasi toh? Ya, mampu membuat klasifikasi. Membuat klasifikasi itu klasifikasinya sebenarnya mengelompokkan. Oh, ini termasuk gagasan pokok. Ini kalimat penjelas nih. Ini kalimat utama nih. Ini ide pokok nih ya, dan seterusnya. Diklasifikasikan. Jadi 3.2 itu mengklasifikasikan. Baru ya, 3.2.3 baru mampu memetakan hubungan antara itu. Jadi kompetensi itu kemampuan seperti Anda ya. Anda itu kuliah di UAD, kompetensinya adalah mampu memiliki moral yang baik, intelektual yang baik, jiwa keislaman yang baik, kan begitu. Anda lulus dari UAD. Tetapi untuk bisa lulus dari UAD, indikatornya apa? Salah satunya adalah punya ijazah. Iya nggak? Ya kan? Jadi begini teman-teman. Mungkin bahasa indikator, mungkin Anda tidak apa ya indikator itu ya. Nah, indikator itu bahasa yang paling gampang adalah pencapaian. Gitu. Pencapaian yang harus dicapai. Contoh misalnya kompetensi, kalau kompetensi pengetahuan ya, kemampuan. Kompetensi itu kemampuan. Jadi misalnya Anda kuliah di UAD, setelah lulus, Anda kan punya kompetensi, yaitu moral yang baik, yang islami, intelektual yang baik, ya kan, jiwa keislamannya bagus, akhlaknya bagus, kan begitu kompetensinya. Nah terus untuk bisa meraih itu semua kompetensi itu kan butuh namanya indikator. Butuh yang namanya alat untuk mencapai itu. Salah satunya apa? Kegiatan-kegiatan untuk mencapai yang tadi. Punya akhlak yang baik. Dan salah satunya adalah punya ijazah. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Punya ijazah. Anda sebagai lulusan UAD yang baik dan seterusnya. Yang kedua, Anda mengikuti kuliah. Kan gitu indikatornya. Anda mengikuti kuliah. Anda mengerjakan tugas. Anda berdiskusi. Anda ikut ospek ya, ikut apa itu namanya, P2K, ikut organisasi kemahasiswaan, itu indikatornya gitu loh. Kemudian sampai dinyatakan bahwa mahasiswa PGSD UAD memiliki nilai unggul, moral yang baik, dan dijiwai nilai keislaman yang baik. Itu teman-teman bisa dipahami ya. Jadi indikator adalah ketercapaian atau kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk mencapai
kompetensi yang disiapkan tadi. Itu otomatis teman-teman di 4.2 ini belum ada indikatornya. 4.2 itu belum ada. Berarti kalau menyajikan hasil, ya, menyajikan hasil penataan informasi, menyajikan, berarti kan di sini psikomotor, ya, menyajikan. Menyajikan indikatornya apa? Berarti kan siswa ngapain? Siswa, iya. Jadi kalau menyajikan hasil informasi, siswa kan kembali, siswa mengembangkan, gitu. Mengembangkan apa? Ya informasi sesuai kaidah, mempresentasikan, dan mengembangkan, itu semua kan teman-teman. Itu filenya juga hanya satu, yang RPP full, tapi yang RPP 1 halaman juga belum dibukukan. Itu. Nah, tujuannya semua, hampir semuanya sudah baik, teman-teman. Coba kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya dengan pola itu sudah benar. Ya, toh? Ini RPP-nya Mbak Ivan, ini saya yakin kelompoknya Mbak Ivan lanjut bahasa, menciptakan sebuah RPP daring. Jadi kalau ini tuh RPP yang bukan daring, setelah bermain-permain, ya kan, menyimak teks permainan tradisional, mampu mengidentifikasi gagasan pokok. Oke, tujuannya engkla-engkla ini nggak usah, ini kan untuk SPDP kan, atau PJOK. Anda kan cuma bahasa saja, jadi ini perlu diperbaiki, gitu kan? Nah, tapi cara menyusun tujuannya sudah benar. Saya nggak tahu ini ngopi dari mana. Jadi cara menuliskannya sudah benar, cara membuat tujuannya. Artinya apa? Setelah menyimak teks, ya toh, siswa mampu mengidentifikasi gagasan. Nah, tujuan ini di breakdown atau diambil dari indikator. Jadi kalau indikatornya ada dua, ya tujuannya ada dua. Gitu. Paham maksud saya ya? Satu. Tapi nggak mungkin masuk indikator satu. Biasanya indikatornya itu banyak. KD-nya satu, tapi indikatornya banyak. Seperti yang saya ceritakan tadi. Dan tujuannya menyesuaikan indikator, satu tujuan saja. Setelah menyimak teks tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung tiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Ini sudah bagus. Ya, dengan mandiri atau dengan tepat itu juga boleh. Ya, karena tujuannya harus ada istilah dengan benar, dengan tepat, dengan mandiri, dengan apa gitu. Harus ada indikator, tujuannya. Jadi misalnya Anda tujuan kuliah di UAD adalah lulus dengan tepat waktu. Nah, ada kata dengan tepat waktu. Tujuan kuliah di UAD adalah setelah mengikuti perkuliahan selama 8 semester, mahasiswa mampu bla 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 bla, mempunyai karakter, mempunyai intelektual, mempunyai IPK, dan lulus dengan cepat. Lah itu, lulus dengan tepat waktu. Itu, ngapain Anda IPK 4 tapi lulusnya 6 tahun? Ya nggak jadi kumlot gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi logikanya bisa dipahami nggih. Ini miliknya Mbak Ivan, tapi coba kita lihat miliknya Mbak Mutia. Sudah benar. Ya. Itu. Oke, kita lihat miliknya Mbak Mutia. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuannya harusnya ada 3 ya. Tambah 1 lagi dong. C, ya ini tujuan ini kan belum. Ya.
Tujuan pembelajaran 341 siswa identifikasi. Berarti di sini harus dengan kegiatan mengamati iklan cetak yang dibagikan melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, bagus sekali. Ini sudah langsung menukik pada daringnya ya. Maka siswa dapat menyebutkan. Nah, untuk bisa mengidentifikasi, tadi mengidentifikasi siapa namanya. Kalau ada mayat korban pembunuhan berhasil diidentifikasi oleh kepolisian. Yang namanya diidentifikasi itu kan kepolisian mampu menyebutkan ya siapa namanya, ciri-cirinya, siapa di mana rumahnya, kapan meninggalnya, itu kan sama. Jadi siswa dapat identifikasi informasi, berarti tujuannya apa? Dengan mengamati iklan, sama dengan yang tadi ya. Oke, yang diberikan siswa dapat menyebutkan iklan, isi iklan. Oh, iklannya isinya apa? Ini. Siapa tokohnya? Ini. Di mana lokasinya? Ini. Gitu. Siswa dapat pengertian iklan serta dengan tepat. Lah ini loh teman-teman. Ini sudah benar. Pak, kalau saya balik, boleh nggak Pak? Boleh. Misalnya begini, siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian, bla 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 dengan tepat melalui kegiatan mengamati Zoom yang mengamati iklan yang dibagikan melalui Zoom atau Google Meet. Boleh. Anda boleh boleh. Yang penting ada ini loh Mbak, Mas. Satu, ini mengamati iklan, terus melalui apa? Ini siswa dapat ini ya, siswa dapat menyebutkan bla 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 dengan tepat. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen. Ya. Dengan kegiatan bla 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 melalui apa? Melalui engklek kalau tadi ya. Tapi kan nggak mungkin dong ini daring kok engklek. Gitu. Oke. Ini yang kedua mengkomunikasikan, sudah bagus ini mengkomunikasikan. Mungkin yang di sini memberikan contoh ya, tidak hanya mengkomunikasikan tapi mengembangkan juga boleh atau mengkreasikan begitu. Ini kan kata kuncinya kan ini. Nah, mengkreasikan itu teman-teman. Jadi kalau Anda ingin lihat ya miliknya Mbak Event ini, cara menentukan indikatornya sudah oke, tinggal dilengkapi saja ya Mbak ya. Ini bukan traffic paint, psikomotor. Tujuannya juga begitu, tambah satu lagi. Gitu, gampang ya? Gampang. Oke, kelas D dan kelas E, kalau melihat video saya ini, tolong dilihat secara utuh ya. Jangan dipecah-pecah, nanti Anda pemahamannya juga akan terpecah. Lihat secara utuh ya. Tidak perlu dilihat, nggak apa-apa, didengarkan, minimal didengarkan suara saya gitu. Kalau malas melihat wajah saya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Penguatan pendidikan karakter, oke lah, seperti ini materinya. Oke, good. Pendekatannya saintifik, ceramah, wah, model pembelajaran. Apa sih pendekatan, metode, model ya? Coba nanti Anda lihat sendiri. Intinya pendekatan itu lebih luas. Luas. Metode itu lebih ke cara, model itu lebih ke apa namanya, sebuah framework atau apa ya, bentuk. Jadi model pembelajaran itu lebih pada apa namanya, ada sintak-sintaknya, ada urutan-urutannya gitu. Tapi kalau metode itu cara, biasanya lebih ke teknis langsung. Nah, misalnya metode pembelajaran daring ya, gitu. Misalnya langsung teknis. Tapi kalau model itu lebih ke di situ ada cara-caranya bagaimana, step by step-nya seperti apa. Nah, ini kan sudah dimunculkan langkah-langkahnya, mulai dari memotivasi dan seterusnya. Oke, nah ini teman-teman, nah kita yang nanti ke depan itu kita akan buat ini loh, membuat media, bahan, dan sumber belajar. Harusnya tambah satu lagi, evaluasi, mana ini evaluasinya. Nah, dan membuat media, bahan, sumber belajar, dan evaluasi berdasarkan RPP yang Anda buat. Jadi nanti setelah ini RPP Anda perbaiki lagi. Kalau RPP-nya salah, ke belakang pasti salah semua.
Itu hukum alam, Mbak. Ya, kalau perencanaannya sudah tidak baik, ngajarnya juga pasti amburadul, media yang disiapkan juga akan kacau, pelaksanaannya juga akan tidak terstruktur, hasilnya apalagi, kan begitu. Jadi sekali lagi, mohon RPP-nya diperbaiki. Ini sangat penting sekali. Oke, setelah melihat beberapa komponen tadi, coba kita lihat medianya. Nah, ini kan medianya cuma PPT, video, WhatsApp, Google Meet. Alatnya, gambar, video iklan, buku pedoman, dan seterusnya ya. LKPD lah, ini LKPD itu evaluasinya ya, lembaga kerjanya. Nanti kita akan buat itu. Nah, seperti ini, boleh nggak? Ya boleh, tetapi dalam pembelajaran yang efektif, PowerPoint. Nah, PowerPoint itu yang seperti apa sih PowerPoint? PowerPoint itu masih alat itu, belum media. Ya, masih alat harusnya. Kalau PPT sudah ada isinya, misalnya PPT tentang materi iklan, lah itu sudah menjadi media. Tetapi kalau hanya PPT doang, kosongan, ya PowerPoint, Microsoft PowerPoint itu masih alat itu, Mbak. Ya teman-teman sekalian, itu masih alat. Video apa? Ya video, Pak. Ya itu masih alat itu. Tapi kalau video tentang iklan, contoh video iklan lah itu sudah media. Oke, WhatsApp, Google Meet itu semuanya alat itu. Tetapi kalau Anda menyebut grup WhatsApp kelas 4C misalnya, itu sudah menjadi media. Jadi ini penyebarannya lewat apa? WhatsApp. Iya, memang betul WhatsApp, tapi WhatsApp kan banyak. Ada grup main, ada grup sepedaan, ada grup macam-macam, grup kelas, grup dosen. Tapi grup apa gitu loh, WhatsApp grup kelas berapa gitu. Termasuk Zoom dan seterusnya itu diganti aja, itu bagian dari alat sebetulnya kan. Itu bagian dari alat. Jadi ini kebalik-balik ya. Video iklan itu masuknya ke media. Iya. Video biasanya itu bagian dari alat. Sumber belajar bukunya. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa mengetahui seperti apa sih media itu, membuat media tidak hanya sekedar PPT kok. Kalau PPT itu kan kepanjangan dari PowerPoint ya. PPT, PowerPoint. Tapi perlu diingat, banyak sekali, kebetulan saya mengajar PPG, banyak sekali Bapak Ibu guru yang membuat PPT itu menjadi power text, bukan PowerPoint, tapi power text ya. Isinya teks, dan teksnya itu memindah dari buku siswa ke dalam bentuk PPT. Begitu malah salah lagi. Memindah dari buku guru dan buku siswa itu dipindah, dikopi, dimasukkan ke dalam PPT, itu salah sekali. Itu bukan media itu. Ya, Anda itu cuma memindahkan ya, dari buku siswa ke dalam PPT. Jadi nanti hari Jumat ya, hari Jumat pukul 13 sampai pukul 15, mohon tidak telat ya, mohon tidak terlambat. Silakan Anda ikuti pelatihannya dengan Pak Lovan ya, ada presensinya juga. Presensi itu bagi teman-teman yang belum bisa presensi kemarin, boleh presensi di hari Jumat nanti ya. Itu di sana nanti bersama Pak Lovan pasti ada saya, ada Pak Sugeng, ada Bu Hanum, dosen-dosen PGSD yang lain. Intinya adalah bagaimana sih menyusun media pembelajaran yang baik ya, media pembelajaran yang interaktif. Tidak hanya sekedar media pembelajarannya PPT, video lah, PPT yang seperti apa, PPT yang semenarik apa, video juga, video yang menariknya itu video yang seperti apa sih, entah menggunakan KineMaster, entah menggunakan video yang lain gitu kan. WhatsApp juga begitu, Google Meet juga begitu, tidak hanya sekedar Google Meet saja, tapi juga Google Meet yang mungkin bisa direkam, kemudian disampaikan, kemudian ya macam-macam. Gitu nggih, teman-teman. Oke, itu saya kira itu besok Jumat pukul 1 silahkan diikuti. Silakan diikuti pelatihannya. Insya Allah mudah ya.
supaya apa, sinkron media yang Anda buat, bahan ajar, sumber belajar yang Anda siapkan nanti bisa match. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, I think enough ya, saya kira cukup karena di sini isinya adalah kegiatan-kegiatan ya. Contoh misalnya guru memberikan umpan balik, peserta didik mengamati. Jadi di kegiatan inti ini ikuti saja. Ini model seperti ini ya, mengamati ICT. Ini adalah contoh-contoh RPP yang dibuat oleh para guru PPG, model-model seperti ini ya. Tapi overall bagus. Mbak Mutia dan kawan-kawan, overall sudah bagus sekali. Artinya begini, bahwa peserta didik membaca, ada kegiatan peserta didik, dan guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan guru yang mengajar. Ya, jadi peserta didik ngapain, gitu. Kegiatannya ada di peserta didik. Ya, guru hanya memberikan umpan balik, betul. Memberikan masukan, ya kan, mendampingi, hanya itu di kegiatan inti. Ya, cuma ini critical thinking and problem solving. Ini apakah sesuai sintaknya dengan STAD? Ya, kooperatif tipe STAD itu seperti apa sih? Harus masuk di sini. Apakah STAD-nya memang dimulai dari critical thinking dan problem solving, kemudian kok nggak ada? Nah, ini juga hati-hati ya. Tidak semua-muanya, teman-teman. Tidak semua-muanya model belajar tipe STAD, tipe apalagi ya, Jigsaw itu digunakan untuk pembelajaran daring. Ya dah. Nah, mungkin paling gampang problem solving atau misalnya problem solving ya, atau project based learning atau PBL, problem based learning, itu yang paling menurut saya yang paling efektif. Kalau STAD, kemudian metode apalagi Jigsaw, metode apalagi ya, yang melibatkan kerja-kerja kelompok, itu kan sulit, iya kan? Sulit sekali, karena daring. Nah, gimana cara mau kerja kelompok daring? Ya kan pakai WA. Ya kalau mahasiswa sih bisa ya, tapi kalau anak SD loh, handphone aja belum tentu punya. Kalau mahasiswa saya suruh kerja kelompok jalan, tapi kalau SD kan belum tentu. Gitu teman-teman ya, jadi mohon diperhatikan, semuanya direvisi saja, disesuaikan masukan-masukan saya. Ini masukan saya ini hanya perwakilan, nanti teman-teman bisa mengikuti masukan-masukan saya dan merevisi kembali begitu. Nanti setelah itu diupload ulang atau diperbaiki, akan saya buka kembali unggahannya ya. Nanti saya buka kembali, jadi Anda bisa menghapus dan mengganti, mereplace gitu. Saya kira itu dulu teman-teman. Jangan lupa hari Jumat pukul 1, pukul 13 sampai pukul 15 ya, diikuti, wajib, karena itu adalah instruksi atau bagian dari ujian tengah semester ya, project ujian tengah semester. Jadi kalau Anda tidak memahami ya nanti akan kesulitan. Itu teman-teman. Oh ya, untuk yang RPP 1 lembar ya. Kalau untuk RPP 1 lembar itu saya sih iya saja. Karena prinsipnya RPP 1 lembar itu adalah semacam merangkum begitu kan, dari RPP full. Kalau Anda bisa membuat RPP full, secara otomatis pasti bisa membuat RPP 1 lembar. Tujuannya sudah benar. Nah, ini kan benar ya. Perhatikan melalui wacana dapat menyebutkan tepat. Dan seterusnya, langkah-langkah pembelajarannya, alatnya ini, YouTube-nya YouTube apa gitu, YouTube kok yang menjadi alat. Oh ya benar, ini alat ini. PPT video ini alat semuanya, betul ini. Nah, ini sudah benar. Yang tadi kok salah ya, yang ini kok belum tepat. Ini yang ini sudah benar. Kemudian siswa praktik ya, praktiknya ngapain misalnya, dijelaskan, nggak usah siswa mengamati gambar kan, ya boleh seperti ini, atau dibuat aja siswa berarti praktik 1, praktik apa, 2, praktik apa gitu. Oke, overall oke, cukup ya, ini 3 halaman ya, ini ya 3 halaman, mungkin bisa dibuat dikecilkan lagi menjadi 2 halaman
Misalnya menyimpulkan penilaian, misalnya ini penilaiannya, penilaian pembelajaran, berarti ya penilaiannya apa? Sikap pengetahuan. Nah, sikap dalam kurung misalnya penilaian diri. B, pengetahuan dalam kurung tulis dan unjuk kerja gitu. Oh ini unjuk kerjanya keterampilan gitu, nggak usah dibuat tabel-tabel. Nanti jadi bukan satu lembar tapi berlembar-lembar. Ya 1 sampai 2 lembar itu masih wajar lah ya. Gitu. Karena yang namanya rencana itu kan plan garis besar gitu ya. Sederhana saja. Tapi kalau syaratnya Anda harus bisa membuat RPP yang detail. Kalau yang detail bisa, yang ringkas pasti tambah bisa. Jangan kebalik. Saya ringkasnya bisa Pak, detailnya nggak tahu, malah rusak nanti ya. Gitu teman-teman. Thank you, terima kasih. Silakan nanti kalau nggak paham, ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah ya, komen di bawah supaya nanti saya bisa menjawab pertanyaan dan teman-teman yang lain bisa melihat jawabannya seperti Q&A gitu, question and answer. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa besok Jumat pukul 13 sampai 15. Kalau bisa ini saran saya ketika mengikuti Zoom itu atau streaming di YouTube, tolong pakai laptop semuanya karena Pak Lovan nanti akan mengajari bagaimana cara membuat media yang interaktif yang baik ya, yang mengintegrasikan 4C. 4C itu apa? 4C ya, kolaboratif, creative thinking, critical thinking sampai dengan kognisi ya, ada kognisinya, ada kognitifnya di situ. Saya kira itu teman-teman, jangan lupa besok selalu saya ingatkan karena ini saya nggak mau nanti di tengah perjalanan Bapak saya nggak paham tuh ujiannya, wah itu saya nggak mau ya. Silakan Anda pahami di materi workshop besok. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.